Untuk pencatatan bentuk laporan rekonsiliasi bank itu ada dua jenis, yang pertama 2 kolom dan yang kedua itu 4 kolom. Kalau yang 2 kolom itu sudah dibahas di pengantar ya, kurang lebih seperti ini, dimana untuk rekonsiliasi banknya ada kolom 1 yaitu ditambah dan kolom 2 itu dikurang, baik itu di bagian bank ataupun di bagian entitas. Tapi kalau seperti untuk jenis rekonsiliasi bank 4 kolom itu di bank dan di entitasnya ada 4 kolom yang harus terisi. Yang pertama saldo awal, kedua penerimaan, ketiga pengeluaran, dan yang keempat saldo akhir. Untuk contohnya di sini ilustrasinya tentang pencatatan yang terjadi di bank dan perusahaan, di mana ada beberapa hal yang menjadi penyebab perbedaan pencatatan tersebut. Yang pertama, saldo bank per Desember 2019 dan saldo di perusahaan per 2019 itu untuk pencatatannya tetap berbeda. Kita akan input ke 4 kolom tersebut. Yang pertama, di sini kan ada kolom saldo awal ya. Saldo awalnya berapa? Berarti ini pencatatan terhitung dari 1 Januari sampai 31 Desember. Ada penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir. Nah, saldo awal yang masing-masing dari bank dan entitas itu kita masukkan. Untuk bank saldonya 381 dari yang ini, lalu untuk ke perusahaan saldonya 376 dari yang ini. Nah, yang kedua ada penerimaan Januari 2020 sebesar 1.408.700. Maka yang penerimaannya kita masukkan untuk bank itu untuk perusahaan 1480, untuk bank 1480, dan untuk perusahaannya 1480 sama ya. Untuk pengeluaran di sini di bank 1243 kita pindahkan ke sini di pengeluaran, lalu pencatatan di perusahaannya 124351 sesuai dengan yang ada di catatan masing-masing. Lalu yang terakhir saldo akhir di bank 546 masukkan, dan untuk di banknya di perusahaannya 614. Lalu ini ada hal-hal yang menjadi penyebab pencatatan di bank dan perusahaan. Pas kita lihat itu kan berbeda ya jumlahnya. Kalau di bank ini tuh beda, ini sama, pengeluaran beda, saldo akhir beda. Nah, kita harus melakukan rekonsiliasi nih di sisi bank dan sisi perusahaan. Perbedaan yang pertama disebabkan karena adanya deposit in transit tanggal Desember 2019 160 dan di akhir Januari itu ada 180. Ternyata di catatan perusahaan itu si perusahaan sudah melakukan setoran senilai 160.000 tetapi belum dicatat oleh bank. Maka untuk deposit in transit yang perlu melakukan rekonsiliasi itu si bank sifatnya menambah. Nah, karena di sini transaksinya terjadi di bulan Desember, maka Desember 2019, maka saldo akhir Desember 2019 itu menjadi saldo awal di tahun 2020. Maka untuk yang 160 karena ini periode yang sebelumnya itu kita masukkan di saldo awal 160 awal ya, 160 karena menambah, karena di sini ternyata yang tahun kemarin belum tercatat di bank, sehingga si bank harus menambahkan ke saldo yang kemarin, saldo akhir kemarin menjadi saldo awal sekarang ya, ingat 60. Dan yang penerimaan di bank itu ternyata salah catat nih. Kan tadinya di perusahaan mencatatnya di bulan Desember, ternyata baru disetorkan oleh orang yang suruhannya tadi di bulan Januari 2020, sehingga periode pencatatannya berbeda. Maka si bank harus menyesuaikan bahwa pencatatan tersebut itu dilakukannya di bulan di periode sebelumnya, sehingga untuk penerimaan yang di tahun 2020 itu harus dikurangi karena pindah ke bulan ke periode sebelumnya. Lalu yang kedua, saldo deposit transit di bulan Januarinya sebesar 180. Nah, kalau ini kan terjadi di tahun 2020, maka kita tinggal menambahkan kas ke saldo perusahaan. Oleh siapa? Oleh bank, karena yang belum mencatat itu bank senilai 180 masuk ke penerimaan.
Nah, kenapa nih si penerimaannya itu berbeda kalau yang 160 mah mengurangi kas yang di 2020, kalau yang 180 mah menambah. Kita lihat ya, yang 160 itu deposit transaksinya terjadi untuk periode sebelumnya, sehingga kita keluarkan yang 160 di tahun 2020 itu pindah ke saldo yang 2019. Maka yang 160 ini menambah di saldo sebelumnya dan mengurangi di saldo tahun sekarang itu 2020. Sedangkan yang 180 itu terjadinya di tahun 2020, sehingga kita menambahkannya di tahun 2020 dan tidak ada hubungannya dengan tahun 2019. Lalu outstanding check di akhir tahun 2019 ternyata ada nih 172.400, dan di akhir bulan Januari ada 161.200. Maka dari itu di outstanding check itu pasti dicatatnya oleh bank, karena perusahaan sudah mengeluarkan cek, otomatis pencatatan kas bank di perusahaannya sudah dikurang, sehingga yang harus melakukan rekonsiliasi itu bank, di sisi bank ya. Karena sini terjadinya di bulan, dan outstanding check itu sifatnya menerima atau mengurangkan, karena mengurangi kas perusahaan, sehingga di sini masuk ke kolom pengeluaran. Sifatnya mengurangi jumlah pengeluaran di bulan Januari. Kenapa? Karena yang 172.400 itu terjadinya bukan bulan Januari, melainkan bulan Desember, sehingga kita yang pengeluaran ini pindahkan ke saldo awal. Sifatnya mengurangi juga karena kan kasnya berkurang. Tapi untuk yang bulan Januari itu si saldo ada outstanding checknya sebenarnya 161.200. Nah, karena tidak ada hubungannya dengan periode sebelumnya, maka kita tidak perlu mencatat ke periode sebelumnya di bulan Desember. Karena terjadi di bulan Januari, maka kita masukkan ke Januari. Nah, outstanding check ini kan sifatnya mengurangi kas. Karena ini sifatnya mengurangi kas, maka kita akan memasukkan ke dalam kolom pengeluaran. Tapi sifatnya menambah apa? Menambah pengeluaran. Ini namanya pengeluaran yang bukan menambah kas. Jadi ini yang 161 menambah pengeluaran kas di bank. Nah, gitu. Kalau yang atas mah kita harus mengurangi pengeluaran, karena apa? Karena yang tadi si pengeluaran tersebut yang 172 itu terjadi di pengeluaran periode sebelumnya, sehingga harus dikurangi dari pengeluaran di periode Januari kayak gitu. Lalu di sini ada lagi jasa giro tahun 2019 sebesar 6.000. Jasa giro itu kayak pendapatan bunga, kita nyimpan uang di bank, ada bunga yang kita peroleh. Berarti kalau kayak gitu yang perlu mencatat siapa? Kalau pendapatan bunga yang menetapkan bank, otomatis perusahaan dong yang harus mencatat. Maka di sini yang jasa giro yang mencatat perusahaan sifatnya menambah. Nah, lihat nih untuk bulan Desember ternyata ada penerimaan jasa giro sebesar 6.000. Nah, yang 6.000 itu bukan bulan Januari, tetapi bulan Desember, sehingga kita harus mengeluarkan penerimaan jasa giro kan menerima kas ya, penerimaan kas, mengurangi penerimaan yang terjadi di bulan Januari, maka kita harus menambahkannya ke bulan Desember, karena yang 6.000 itu terjadi di bulan Desember kayak tadi. Lalu untuk yang selanjutnya ada yang penerimaan jasa giro di Januari sebesar 8.000, maka yang 8.000 tidak perlu dicantumkan di saldo Desember karena tidak terjadi Desember, melainkan di Januari. Maka yang 8.000 kita masukkan langsung ke penerimaan bulan Januari. Yang selanjutnya ada biaya bank. Biaya bank juga yang perlu mencatat perusahaan. Sifatnya mengurang ya, sehingga masuk ke pengeluaran. Pengeluaran di sini yang terjadi di bulan Desember 1.200, maka pengeluaran ini kita harus keluarkan nih dari pengeluaran bulan Januari. Maka di sini itu yang 1.200 berkurang di Januari di periode ini, dan kita kurangkan ke periode saldo awal, yaitu karena terjadi di bulan Desember sebesar 1.200. Sifatnya mengurangi semuanya karena mengurangi kas. Sedangkan untuk yang Januari-nya itu ada 1.600, sifatnya karena biaya bank ini mengurangi kas, maka masuk ke pengeluaran sini. Dan di sini karena terjadinya di bulan Januari, maka yang 1.600 itu menambah pengeluaran kas di periode tersebut. Yang selanjutnya kas tidak di store di akhir Januari 40 juta. Nah, di Januari ya, berarti di sini hanya bulan
Januari. Di bulan Januari kasnya tidak disetor, berarti kalau kayak gitu yang tadi si perusahaan mau menabung ke bank, berarti kan udah menambahkan kas sebesar 40 juta, ternyata tidak jadi disetor. Akhirnya yang tadinya si perusahaan mencatat ada penambahan kas di bank 40 juta, karena tidak jadi disetor, maka kita harus mengeluarkan kembali penambahan yang 40 juta tadi. Maka di sini kan diakuinya di pengurang di penerimaan sebesar 40 juta. Nah, lalu untuk non-sufficient fund itu di bulan Desember sebesar 12.000. Non-sufficient fund berarti kan yang mencatatnya itu si perusahaan ya, sifatnya kan mengurangi, karena yang tadi itu ya si kita udah menerima cek, berarti kan kita udah menambahkan penerimaan, tetapi nggak jadi, maka kita harus mengurangkan si penerimaan yang tadi, si apa namanya teh, mengurangi. Maka si non sufficient fund kan tuh sifatnya mengurangi, harus dikurangi kas perusahaannya, maka masuk ke pengeluaran dan terjadi di bulan Desember. Maka si pengeluaran itu yang 12.000 dikeluarkan dulu, maka di sini negatif ya, negatif 12.000, dan masukkan ke dan mengurangi saldo awal yang terjadi di bulan Desember, negatif 12.000, dan di akhir Januarinya ada 14.000 tadi. Berarti di sini negatif 14.000 di bagian Tuhan. Lalu setelah non-sufficient fund itu ada penerimaan piutang sebesar 1.200, dicatat 102, terus ada kesalahan di sini. Kesalahannya ada di perusahaan, karena perusahaan salah mencatat piutang yang harusnya 101 tapi malah dicatat 102, berarti ada selisih ya, ada selisih senilai 900. Harusnya 102, berarti kelebihan. Berarti kan kelebihan, kita harus mengurangi kelebihan tersebut. Mengurangi kelebihannya sebesar 900. Maka di sini masuk ke pengurang 900 karena terjadi di bulan Desember, maka masuk ke saldo awal dan masukkan ke dalam saldo awal di periode bulan Desember. Setelah itu kita menjumlahkan ke pinggir dan ke bawah untuk penerima, untuk saldo awalnya. Nih, jumlahkan dari sini sampai ke bawah, hasilnya 368.700. Yang ke pinggir juga sama, ini juga sama, yang ke bawah juga sama. Jumlahkan dengan saldo yang paling atas, yang ini ya. Perusahaan juga sama, saldo seharusnya dari sini ke bawah jumlahkan, pinggirnya juga sama. Ke saldo akhir juga sama, di sini pindahkan dari 0, lalu yang ini 18, ini dijumlahkan, hasilnya berapa? Ini 726.700 karena saldo awal tambah penerimaan dikurangi 1 pengeluaran ya ini. Saldo akhir sama, saldo awal ditambah penerimaan dikurangi pengeluaran. Ini juga sama. Sehingga di sini menghasilkan di akhirnya itu saldo sebenarnya. Saldo sebenarnya itu yang ini untuk di bank, dan untuk di perusahaannya ini yang ini. Sehingga di catatan rekonsiliasi 4 kolom ini, baik di perusahaan ataupun di bank, menghasilkan jumlah yang sama di setiap kolom.